Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mas Wid gitu dalam channel Ayo Belajar Bersama di masa pandemi COVID-19. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sekelumit ulasan tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Murni karyanya Mas Wid tahun 2020-2021. Ada baiknya kita melihat dulu yang dimaksud dengan substansi itu apa. Kalau kita lihat dari KBBI, substansi itu merupakan watak yang sebenarnya, yang asli, isinya pokok atau inti dari sebuah permasalahan. Sedangkan perspektif itu sudut pandang atau pandangan. Berarti kalau kita melihat substansi HAM dan KAM dari perspektif Pancasila, berarti di sini bagaimana Pancasila itu melihat keaslian atau melihat inti, melihat pokoknya tentang HAM dan KAM khusus yang ada di Indonesia, karena Pancasila yang melihat. Secara umumnya Pancasila itu sudah mengakui tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti Pancasila memandang semua warga negara Indonesia, semua orang yang ada di Indonesia, meskipun itu warga negara asing, telah diakui oleh Pancasila memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di sini nampak sekali bahwa Pancasila ini merupakan sebuah pedoman yang bersifat universal, bersifat umum, tanpa memberikan perbedaan dan sebagainya, tetapi pada inti pokoknya memberikan sebuah penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila memandang bahwa HAM dan KAM itu merupakan sebuah pengakuan. Pancasila mengakui kita sederajat, sama dalam mengembangkan kewajiban dan memiliki hak yang sama, menghormati manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku bangsa. Di sini kelihatan bagaimana bijaknya Pancasila itu memberikan sebuah pencerahan bagi bangsa Indonesia. Di saat bangsa Indonesia bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh Pancasila, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang sangat besar sekali. Bangsa yang bisa menjadi barometer bagi dunia, karena demikian indahnya, demikian cantiknya Pancasila itu memandang HAM dan KAM tanpa melihat perbedaan apapun juga terhadap manusia. Yang ketiga, Pancasila itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Nah, ini sesama tapi M-nya katut lagi, sesamam manusia. Sikap tenggang rasa dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Ini pun juga merupakan pandangan atau perspektif Pancasila terhadap HAM dan KAM, yang memang itu merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, selalu bekerja sama, hormat menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama. Yang kelima, mengembangkan sikap berani kepada diri sendiri dan kepada sesama, membela kebenaran, keadilan,
serta sikap adil dan jujur. Ini yang kalau kita lihat sekarang ini sedang mengalami degradasi, karena bangsa kita sedang dalam kondisi teruji dengan COVID tadi. Ternyata sedikit demi sedikit apa yang diharapkan oleh Pancasila, apa yang diinginkan oleh Pancasila, bagaimana Pancasila memandang HAM dan KAM, yang keempat ini bangsa Indonesia, manusia Indonesia masih belum bisa menjalankan secara maksimal dengan berbagai macam latar belakang dan alasannya masing-masing. Yang keenam, menyadari bahwa manusia sama derajatnya, sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Ini pun juga merupakan amanah yang sangat berat sekali, apalagi di saat manusia itu sudah mulai memiliki sifat fanatik, bahkan diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku yang fanatik, entah itu fanatiknya sempit ataupun itu fanatiknya yang berlebihan. Keenam pandangan secara umum ini nanti akan kita bedah, akan kita lihat secara mendalam dari masing-masing nilai yang dimiliki oleh Pancasila. Karena pada dasarnya Pancasila itu memiliki 3 nilai utama. Ada nilai dasar, ada nilai instrumen, dan ada nilai praksis. Nah, ketiganya nanti akan kita lihat satu persatu bagaimanakah Pancasila memberikan pandangan terhadap substansinya HAM dan KAM itu. Oke, kita berlanjut pelan-pelan. Kita lihat dulu tentang nilai dasar. Nilai dasar itu nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Karena memang Pancasila itu miliknya bangsa Indonesia, jadi nilai dasarnya ya hidup dan berkembang dalam tubuh bangsa Indonesia. Sehingga selama masih ada bangsa Indonesia, maka Pancasila tidak akan pernah tergantikan. Bersifat universal seperti yang awal tadi saya sampaikan. Bersifat umum, jadi mendunia sifatnya. Cuma dari masing-masing negara mungkin menerapkan tapi cuma 1 atau mungkin 2 sila. Sedangkan kita punya 5 sila. Dan itu oleh bangsa Indonesia sudah diakui kebenarannya dan berusaha untuk dilaksanakan secara maksimal. Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita. Jadi nilai dasar ini di dalamnya ada cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tidak berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi nilai ini, kelima nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila ini, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini merupakan nilai yang paling dasar. Dia tidak berubah karena ini merupakan nilai cikal bakal. Jadi sebelum Pancasila terbentuk dulu, nilai ini sudah ada, bangsa kita sudah punya. Kemudian dikristalkan menjadi Pancasila. Karena apa? Yang diambil adalah cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Dilakukan berulang-ulang, dilakukan terus-menerus oleh bangsa Indonesia. Akhirnya diakui kebenarannya dengan melalui peristiwa kronologis sejarah mulai BPUPKI, kemudian membentuk panitia kecil, membentuk panitia 9. Akhirnya Pancasila berhasil diwujudkan. Nah itu kelima sila itu
nilai dasarnya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebenarnya ini bukan sebuah nilai yang baru, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, ini miliknya bangsa kita. Kelima nilai ini milik bangsa Indonesia, sehingga ya bukan hal yang asing lagi. Tetapi ternyata pada prakteknya nanti kita akan bisa melihat bagaimana sih kok sampai saat ini pun masih terjadi permasalahan-permasalahan yang lahir dan muncul di negara kita. Apakah itu dikarenakan banyak bangsa kita atau warga negara kita yang tidak memahami tentang Pancasila atau bagaimanakah? Kita lihat dulu substansi antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai ketuhanan itu memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama. Ini hak, memberikan jaminan. Jadi siapapun orangnya, dari manapun daerahnya, tanpa dilihat apa jabatan kedudukannya, nilai ketuhanan itu memberikan jaminan. Mau mengambil, mau memeluk agama apapun boleh. Kemudian beribadah dan menghormati perbedaan agama. Nah, di saat ini dilakukan, maka akan tercipta hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kita ambil contoh misalnya di negara kita punya 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Kalau ke-6 agama itu bisa memegang teguh nilai ketuhanan, nilai yang sangat baik di dalam nilai dasar Pancasila, maka tidak akan pernah terjadi permasalahan-permasalahan yang dilahirkan dari masalah kehidupan beragama di negara kita. Karena apa? Di sana ada menghormati, jaminan hak bagi setiap warga negara. Makanya ditegaskan tidak boleh ada diskriminasi, intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada, bagaimana penyelesaiannya? Jika terjadi penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan kekerasan. Di sini kita melihat indahnya nilai ketuhanan kalau ini diterapkan. Jadi saat terjadi sengketa, di sana berembuk omong-omongan, diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk. Itu teori atau harapan dari nilai dasar terhadap warga negaranya, yaitu nilai ketuhanan. Prakteknya bagaimana? Kalian bisa menganalisis lebih jauh seperti apa sih sebenarnya gitu. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil dan setara. Di saat bicara tentang adil dan setara, ini merupakan suatu cita-cita, suatu keinginan yang sangat luar biasa sebenarnya. Yang kalau di dalam praktek pelaksanaannya memang hal yang sangat sulit sekali. Karena tentunya di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, pasti ada sifat perilaku like and dislike, suka dan tidak suka. Nah, disitulah akhirnya nilai kemanusiaan ini meskipun indah sekali, dalam penerapannya masih belum bisa maksimal. Karena di sana masih ada warga negara kita, manusia Indonesia yang belum bisa menerapkan secara maksimal dari nilai kemanusiaan. Padahal sini sudah ditegaskan adil dan setara baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di sini ada hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan layak dan kesejahteraan. Nah,
prakteknya kembali lagi masih banyak ketimpangan-ketimpangan, dan itu adalah hal yang normal karena sebuah negara perlu adanya dinamisasi, terus berkembang, tidak statis. Yang penting bagaimana negara itu melihat sejarah yang kemarin, dijadikan sebuah referensi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Di sini kita bicara tentang teoritisnya dan kalian akan menganalisis bagaimana penerapannya. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini menuntut kewajiban untuk memelihara. Siapa yang dituntut? Seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Berarti tidak hanya diserahkan kepada TNI Polri, diserahkan kepada para pejabat negara, tidak. Tapi di sini adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka di sanalah cita-cita dari nilai persatuan itu warga negara Indonesia 100% cinta Indonesia. Sehingga tanpa diminta, tanpa diperintah, secara kesadarannya sebagai warga, saya hidup di bumi Indonesia, saya menghirup udara Indonesia, saya minum air Indonesia, saya menikmati pemandangan Indonesia dan sebagainya. Kalau kesadaran itu tertanam, secara otomatis seluruh warga negara Indonesia akan memelihara persatuan dan kesatuan negara kita. Nah, menanamkan cara penanaman dari rasa cinta tanah air itu bisa melalui sekolah, bisa melalui budaya, bisa melalui gerakan sosial. Kalau sekarang ini masa seperti ini, maka bisa dikembangkan melalui gerakan-gerakan di dunia maya untuk terus bagaimana warga negara kita, bagaimana bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi tentang negaranya, sehingga mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk menjaga persatuan negara kita. Yang berikutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Karena ini nilai itu adalah cita-cita yang paling baik, yang paling ideal, yang tertinggi, sehingga memang membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan perjuangan yang cukup berat, sehingga negara kita pun juga mengalami hal yang sama. Untuk bisa mencapai nilai kerakyatan ini pun juga melewati berbagai macam gelombang kehidupan kenegaraan kita. Nah, di sini setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, langsung maupun tidak langsung. Karena demokrasi itu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Semuanya sudah diatur dalam sebuah sistem yang nanti kita akan melihat di undang-undangnya. Kemudian nilai keadilan itu menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara. Keadilan pendidikan, kesempatan pengembangan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya. Kebebasan berpendapat di sini perlu saya tegaskan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa demikian? Karena negara kita sudah sepakat menentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Jadi semuanya, baik itu negara, baik itu warga negara,
apa yang dilakukan dan sebagainya, itu semuanya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah nilai instrumen. Bagaimanakah nilai instrumental ini? Nilai instrumental itu penjabaran dari kelima nilai dasar tadi. Nilai dasar tadi, dia nilai yang cantik, nilai yang indah, nilai yang ideal, kemudian dijabarkan dalam nilai instrumen, diwujudkan dalam nilai instrumen. Nah, nilai instrumental ini disesuaikan dengan kurun waktu dan kondisi tertentu. Makanya dikatakan nilai instrumen ini merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana maupun program yang menindaklanjuti nilai dasar. Perwujudan umumnya seperti apa? Kita lihat. Perwujudan umum dari nilai instrumental itu berupa peraturan perundang-undangan. Karena kita bicara tentang HAM dan KAM, maka perwujudan nilai instrumental itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang berlaku di negara kita. Ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Mas Wid hanya memaparkan beberapa saja. Di slide ini ada 8, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR-nya, kemudian lahir Undang-Undang nomor 9, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99, seterusnya kemudian lahirlah undang-undang baru sampai pada perlindungan anak, sampai menuju kepada keputusan presiden. Silakan dicermati dulu. Ini semua merupakan perwujudan dari kelima nilai dasar tadi, dalam rangka untuk bisa mengcover supaya warga negara dalam menerapkan kelima nilai dasar nanti tetap berpedoman pada nilai instrumental, sehingga mereka tidak melangkah di luar peraturan yang berlaku. Karena kalau nanti melangkah dalam peraturan yang berlaku, sudah jelas akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat. Prakteknya bagaimana dari nilai dasar dan nilai instrumen? Karena nilai praksis ini adalah perwujudan nyata dalam kehidupan keseharian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis ini memiliki dua sifat, yaitu nilai praktis abstrak. Artinya nilai praktis bersifat konsep saja, saling menghormati, kerjasama, kerukunan. Makanya dalam pertemuan-pertemuan sebelum COVID dulu, Mas Wid pernah menyampaikan, kalau diminta tentang contoh real, maka masuk ke dalam yang B, nilai praksis konkret, nyata kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang teoritisnya, misalnya contoh menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Bagaimana konkretnya, bagaimana kenyataannya? Kenyataannya misalnya si A membantu si A beragama X
membantu temannya yang beragama Y di saat kesulitan untuk berangkat ke tempat ibadahnya, maka si A menawarkan jasa untuk mengantarkan temannya B yang beragama Y tadi untuk menuju tempat ibadah. Itu menghormati, ya silakan, ayo saya antarkan dan sebagainya. Nah, ternyata suatu saat berbalik, karena si A kebetulan tidak membawa sepeda motor dan si B membawa sepeda motor, maka si B kembali membantu seperti apa yang dilakukan A terhadap dirinya. Terjadilah kerjasama. Itu nilai konkret. Nah, di saat terjadi kerjasama, maka A dan B akan terus-menerus melakukan kerjasama, akhirnya mereka bisa rukun, bersahabat seperti saudara dan sebagainya. Nah, nilai praksis yang semacam itulah yang sebenarnya diharapkan oleh nilai dasar tadi. Karena apa? Ternyata dalam pelaksanaannya mereka melakukan itu dengan sebuah kesadaran yang tinggi. Dan apa yang dilakukan tidak bertentangan atau melanggar dengan nilai instrumental. Nah, secara ringkasnya itulah cara pandang Pancasila terhadap HAM dan KAM yang ada di negara kita. Lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih, sampai di sini dulu guys apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu dan sebagainya, maka saya cukupkan sekian dulu. Kita berlanjut di channel Mas Wid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.